Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang, dalam program Bisik KUA, Bincang Santai dan Inspiratif, bersama di channel kita di KUA Kecamatan Padang. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tentunya ada materi yang akan kita perbincangkan, yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat pemirsa semuanya. Tentunya untuk membahas tema pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh salah satu penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang. Beliau adalah Ustadz Khudori, SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Baik Ustadz, pada perjumpaan kita kali ini ada materi yang menarik, pemirsa, yang harus kita perbincangkan. Yang ini menuntut kita peka dan menuntut kepribadian kita untuk lebih survive lagi. Apa itu? Adalah kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar, kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita. Ya, bagaimana kita mampu menjadi mampu bermanfaat kepada orang lain. Ya, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, Ustaz. Itu yang harus kita berikan sebentar lagi kepada pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Bahwasanya terkadang kalau berbicara tentang kebaikan ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan, padahal itu sudah difirmankan dalam salah satu surat dalam Al-Quran, bahwasanya kita diminta untuk fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Akan tetapi faktanya ataupun kenyataan di lapangan ataupun kenyataan yang hampir setiap kita ketahui kurang sekali, Ustaz. Jadi kepekaan kita, apalagi kita selaku penyuluh agama, ini masih kurang. Nah, lantas seperti apa, Ustaz, kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar, terus bagaimana kita menjadi bermanfaat kepada saudara-saudara kita, bagaimana kita bisa menjadi berguna kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga sekitar kita, itu bagaimana caranya, Ustaz? Karena kita selaku penyuluh agama harus memberikan inspiratif Ustaz, kepada pemirsa semuanya. Bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan itu banyak sekali manfaatnya, Ustaz. Banyak sekali faedahnya untuk kita semua. Bagaimana kita mampu menumbuhkan kepekaan dalam diri kita, Ustaz. Monggo materinya kami persilakan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Bisik KUA, bincang santai dan inspiratif yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita membahas tentang materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk pertama, kita perlu mengerti dulu apa yang dimaksud dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yaitu kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan fastabiqul khairat, adalah sikap bersegera melakukan atau melaksanakan amal soleh, amal perbuatan baik dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menunda-nunda, serta berusaha menjadi yang terbaik dalam beramal. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 148, yaitu fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Atau ada ayat lain dalam surat
Al-Mu'minun ayat 61, ulaika yusyari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperoleh kebaikan maksudnya. Kemudian ada hadis Nabi juga yang artinya bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Adapun tujuan daripada berlomba-lomba dalam kebaikan itu, yaitu yang pertama, kita ini ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadi hamba yang bermanfaat bagi orang lain. Terus yang ketiga, menghindari penyesalan karena menunda amal soleh. Nah itu karena di saat kita punya kesempatan untuk melaksanakan kebaikan, kita tidak laksanakan. Setelah kita sakit, akhirnya kita tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, ini akan menjadi satu penyesalan. Betul. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu bisa menumbuhkan semangat positif kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kita itu mengajak masyarakat itu dengan memberi contoh, bukan hanya ngomong saja, tapi dengan memberi contoh kepada masyarakat. Jadi kita lebih awal untuk jamaah, umpamanya jamaah sholat duhur, sholat kita berangkat lebih dulu. Nah, ini akan dilihat oleh masyarakat. Itu sangat rajin, akhirnya masyarakat itu cenderung untuk meniru seperti itu. Nah, jadi mengajak kebaikan dengan contoh, bukan hanya dengan kata-kata seperti itu. Adapun bentuk-bentuk daripada berlomba-lomba dalam kebaikan itu ada beberapa hal. Ada yang dalam bentuk ibadah kepada Allah, sholat tepat waktu, baca Quran, puasa sunnah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kebaikan itu yaitu menolong sesama, membantu tetangga, bersedekah, menjadi relawan dan lain sebagainya. Contoh kecil saja, ketika kita berjalan-jalan, mungkin kalau di desa-desa itu banyak itu masih jalan biasa, tidak beraspal, masih jalan tanah. Itu kadang ada mungkin duri atau pecahan-pecahan gelas. Itu kita singkirkan seperti itu. Nah, itu hal-hal kecil ya. Ya, kebaikan kecil mungkin, tapi akan membantu pada orang lain supaya tidak terkena duri dan lain sebagainya. Betul. Seperti itu. Kemudian menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini bentuknya seperti rajin belajar, menghadiri kajian-kajian seperti itu. Jadi masyarakat kita ini kita lihat lambat laun itu mulai ada sedikit peningkatan tentang menghadiri majelis-majelis seperti itu ada peningkatan kalau dilihat dari dulu ya, tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kemudian menjaga lingkungan seperti yang kita lakukan tempo hari itu ada bersih-bersih ya. Bersih-bersih kita bersih-bersih masjid, bersih-bersih di kantor kita di KUA seperti itu. Itu adalah hal-hal kebaikan yang harus segera kita laksanakan. Juga menjaga alam agar alam ini tidak alam ini agar tidak rusak, dijaga, bukan hanya dipakai saja tapi juga dilestarikan, dijaga, ditanam kembali seperti itu. Kemudian ada lagi adab-adab ya, adab berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa saja itu yang perlu kita miliki? Yang pertama adalah ikhlas. Jadi keikhlasan itu penting untuk mendapatkan pahala itu ya, bukan untuk pamer atau riak ya, bukan untuk dilihat orang seperti itu. Kemudian yang kedua,
mengikuti tuntunan syariat. Jadi melaksanakan kebaikan itu adalah perintah ya. Perintah dalam Al-Qur'an tadi yang saya sebutkan awal, yaitu fastabiqul khairat dan ayat-ayat yang lain seperti itu. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Jadi ketika kita sudah melakukan hal-hal baik, terus ada orang yang belum sempat atau belum bisa melaksanakan hal-hal yang kebaikan itu, kita tidak dirasani ya, tidak dirasani, tidak dijelek-jelekan seperti itu. Nah, fokus untuk kita ini memperbaiki diri ya. Cara mengajaknya yaitu tadi ya, dengan contoh, bukan dengan hanya ngomong saja itu. Terus yang keempat itu adalah istiqomah. Istiqomah, konsisten dalam berbuat baik seperti itu. Kemudian adalah hikmah-hikmahnya. Kita melaksanakan bersegera atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Hikmahnya itu adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nah, ini akan terjaga ya. Jadi kalau kita berbuat kejelekan, semua orang itu akan marah atau apa. Betul. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita berbuat baik, suka ngasih tetangga, sedekah dan lain sebagainya, membantu tetangga, itu tetangga atau saudara-saudara kita ini kan akan senang gitu. Allah senang, masyarakat juga senang, seperti itu. Kemudian mencegah sikap malas dan menunda amal. Nah, ini yang perlu kita hindari ya. Jadi sikap malas itu kan kadang memang ada di diri kita itu ya. Jadi caranya itu dengan tidak menunda-nunda perbuatan itu tadi ya. Terus yang ketiga itu mengangkat derajat di sisi Allah. Jadi dengan kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, maka derajat kita akan diangkat di sisi Allah, dan juga di sisi manusia juga kita akan terangkat sendiri. Kita akan dikenal oleh masyarakat adalah sebagai orang yang baik, seperti itu. Dan yang keempat, hikmah daripada berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah menjadi teladan di masyarakat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, Ustadz, terima kasih. Kalau saya merepresentasikan makna dari berlomba-lomba kebaikan, ada satu kalimat yang menarik yang saya tangkap dari Ustadz tadi. Jadi ada kata-kata, saya mencoba menerjemahkan ke amal soleh, Ustadz. Jadi tadi berlomba-lomba kebaikan, salah satunya adalah bagaimana kita bisa beramal soleh pada sesama. Nah, kalau kita melihat fakta di lapangan, kalau berbicara masalah amal soleh, tentunya erat kaitannya kita dengan sedekah, Ustaz. Betul nggak, Ustaz? Ada kaitannya dengan sedekah. Nah, kalau kita melihat sedekah saat ini, kalau kita melihat tetangga kita, lingkungan kita, sekitar kita, itu kalau dari faktor ekonomi, Ustaz, itu saya pikir cukup lah ya, cukup. Akan tetapi faktanya juga masih ada di lingkungan kita itu yang tingkat perekonomiannya itu masih ada yang dikatakan rendah, Ustaz. Jadi katakan miskin loh, Ustaz. Ya, kalau misalkan demikian berarti kan faktor ini masih belum terbuka, Ustaz. Jadi katakanlah amal solehnya ini masih belum terlihat nampak, masih belum terlihat. Katakanlah orang tersebut, orang si punya harta yang lebih ini kurang begitu mampu hatinya untuk terbuka bahwasanya ternyata amal soleh di sini banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Nah, itu yang kemudian menjadi PR kita, Ustaz. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang seperti ini, Ustaz, agar bahwasanya menyadari bahwasanya harta ataupun sesuatu yang kita terima di muka bumi ini semata-mata itu hanya titipan Allah. Baik itu rezeki, baik itu harta dan sebagainya. Jadi dengan otomatis kalau kita peka dengan apa yang dikatakan disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya
ketika kita diberikan rezeki lebih oleh Allah, berarti kita juga harus mampu berbagi dengan sama. Kan gitu, Ustaz? Ya. Bagaimana kita memberikan pencerahan itu kepada orang-orang, Ustaz? Bahwasanya amal soleh ini ternyata banyak manfaatnya untuk kita, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih. Di antara kita ini memang ada memang sudah sunatullah ya. Sunatullah. Jadi ada agnia, ada orang yang kaya, mesti di baliknya itu ada orang-orang yang miskin. Jadi bagi orang agnia itu kegunaannya, ada agnia ada miskin, itu adalah nantinya yang agnia ini bisa melakukan kebaikan dengan beramal soleh. Untuk mengingatkannya ketika orang itu lupa, tidak mau memberikan sedekah atau yang lainnya, ya itu sering-sering kita itu dimanapun ya, baik di kajian atau majelis taklim atau khutbah itu kita harus sering-sering mengingatkan, menyampaikan tentang hal itu ya, tentang hal itu. Soalnya agnia itu sebenarnya punya kelebihan ya daripada orang-orang yang miskin. Punya kelebihan. Kelebihannya apa? Agnia itu sama-sama Islam ya. Jadi beliau ini sholat, dan puasa dan ibadah-ibadah yang lain beliau laksanakan, bahkan bisa haji. Juga kelebihannya orang agnia ini bisa bersedekah. Sedangkan orang yang miskin ini iya ibadah sholat sih iya, puasa iya, haji kalau memang terkadang belum tentu bisa. Terus kemudian untuk yang sedekah ini ya tidak bisa karena memang meski bisa mungkin bisa melakukan sedikit. Itu pernah ada salah satu masyarakat atau sahabat itu pernah komplain ke Nabi Muhammad itu bahwa enak orang kaya, mereka ini ibadahnya sama dengan kita, sholat, puasa dan lain sebagainya, ini sama. Mereka punya kelebihan untuk bersedekah, sedangkan kami ini gimana Nabi? Itu kami tidak bisa sedekah. Seperti itu. Akhirnya dijawab oleh Nabi, kamu mengucapkan tasbih, takbir, tahmid itu sudah sedekah. Kamu melihat ada ada duri di di tengah jalan dan kamu singkirkan, itu juga sedekah. Kamu mengatakan hal-hal yang baik, itu juga sedekah seperti itu. Itu kelebihan agnia ini perlu kita ingatkan ya, perlu kita ingatkan di berbagai forum, di forum khutbah dan lain sebagainya seperti itu. Itu mungkin. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah cukup singkat pertemuan kita dan cukup bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khudori tadi itu menjadi inspirasi buat kita semua dan terus berusaha membuat diri kita lebih baik lagi dan terus lebih berguna lagi pada masyarakat, lingkungan sekitar kita, tentunya saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Mungkin cukup sekian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya, di program-program berikutnya dengan kegiatan yang sama tentunya. Mungkin itu dari saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.